bro. Jadi kamu ingin bertanya tentang apa itu? Tentang anak berkebutuhan khusus? Oh wow. Jadi baiklah, saya akan menjelaskannya sedikit ke kamu tentang anak-anak berkebutuhan khusus yang saya pahami saja. Jadi anak berkebutuhan khusus itu anak yang memiliki kekurangan dalam hal fisik, emosional, sosial, dan cara berkomunikasinya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka memiliki keterlambatan dalam hal pertumbuhannya. Jadi mereka itu dalam hal pertumbuhan memiliki keterlambatan, tidak seperti anak-anak normal yang lainnya. Anak-anak berkebutuhan khusus yang biasanya kita lihat itu di sekitar kita, kayak ada mungkin anak yang dalam hal berbicara kurang dalam hal berbicara, padahal umurnya sudah 2 tahun. Seharusnya itu anak-anak sudah bisa mengeluarkan beberapa kata, tetapi anak ini cuman mengeluarkan kata bla 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 bla, dan cuman beberapa kata seperti papa, mama. Ada juga anak yang kekurangan dalam hal membaca, kekurangan dalam hal menulis, atau slow learner, atau dalam hal pembelajaran itu mereka terlambat. Dan biasanya juga yang kita temui itu dalam hal kekurangan fisik. Anak-anak yang berkebutuhan khusus terkadang memiliki kekurangan, makanya kayak dalam hal pendengaran, dalam hal pokoknya dalam fisiknya itu memiliki kekurangan. Jadi yang perlu juga kita lakukan, yang perlu kita ketahui, anak-anak berkebutuhan khusus itu juga memiliki ciri-ciri. Jangan sampai Anda melihat anak ini ceria, dia bisa berbicara lancar segala macam, tapi sebenarnya anak ini berkebutuhan khusus. Makanya anak-anak berkebutuhan khusus itu juga memiliki ciri-ciri agar Anda mengetahui mana perbedaan anak yang berkebutuhan khusus dan mana anak yang normal. Jadi yang pertama itu anak berkebutuhan khusus, mereka itu kalau kita ajak berkomunikasi, mereka itu tidak fokus, cara mereka melihat kita tidak fokus. Jadi fokus melihat mereka itu ke arah yang lain. Yang kedua, mereka itu lebih suka menyendiri. Jadi kalau kita lihat ada anak-anak sekelompok anak-anak yang bermain, tapi ada satu anak yang menyendiri di pojokan, berarti itu adalah anak yang berkebutuhan khusus. Terusnya mereka itu kesulitan dalam berkomunikasi. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu seperti yang saya katakan tadi, mereka itu terlambat dalam hal bicara dan sosialisasinya. Cara mereka bersosialisasi kurang. Jadi cara mereka berkomunikasi dengan lainnya itu kurang. Menurut saya di sini, walaupun anak-anak memiliki kebutuhan khusus, tapi tergantung dari bimbingan dari orang tuanya juga. Makanya orang tua itu juga harus melakukan bimbingan kepada anak-anaknya, terutama yang memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama yang orang tua harus tahu, mereka itu harus memiliki pengetahuan tentang anak yang berkebutuhan khusus. Jadi mereka harus mencari tahu apa itu yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus, ciri-cirinya bagaimana, biar mereka itu lebih mudah dalam hal mengurus anaknya. Yang kedua itu orang tua harus memberikan motivasi dan juga bimbingan. Jadi anak-anaknya itu biar lebih aktif, lebih have fun setiap harinya, orang tuanya itu harus memberikan motivasi kepada mereka. Dan juga orang tua harus mengikuti saran-saran dari pakar yang lebih menggeluti di bidang anak yang berkebutuhan khusus ini. Anak-anak berkebutuhan khusus juga mereka juga harus bersekolah. Mereka juga harus mendapatkan pendidikan. Makanya orang tua harus pergi ke sekolahnya dan berkonsultasi kepada
kepala sekolahnya atau berbicara ke guru-gurunya tentang keterbatasan anaknya agar sekolahnya juga lebih mudah dalam memberikan pelajaran kepada anak itu. Nah, dari tingkat pendidikan akademik, anak berkebutuhan khusus kita tidak bisa menganggap remeh, karena mereka tapi memang anak yang berkebutuhan khusus itu memang ada yang lebih tinggi nilainya dibanding anak-anak yang normal. Nah, contohnya saya pernah melihat di sekolah saya ada teman saya yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal sosialisasinya atau komunikasinya itu kurang. Dia tuh menyendiri terus. Tetapi dalam hal pendidikan dia itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Itu karena tergantung dari mindsetnya dia, dari motivasi dari orang tuanya dan bimbingan dari orang tuanya. Makanya jangan menganggap remeh anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan kepada kamu, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian saja. Oke.